Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Lisa Anggreni, dan berikut USM News selengkapnya. Pemirsa, perdebatan mengenai posisi kepolisian Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan kembali mencuat. Di tengah proses reformasi Polri, muncul pandangan bahwa kepolisian sebaiknya tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian tertentu. Wacana penempatan kepolisian Republik Indonesia kembali menjadi sorotan seiring dengan evaluasi kebijakan hukum dan keamanan nasional. Struktur Komando Polri dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas negara, terutama dalam menghadapi dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang. Direktur Pascasarjana Universitas Semarang, Dr. Muhammad Junaidi SIMH menilai posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden akan memperkuat kendali negara terhadap sektor keamanan. Menurutnya, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan penuh untuk memastikan keamanan nasional berjalan optimal dan terkoordinasi. Adanya wacana terkait masalah kepolisian Republik Indonesia, apakah kemudian di bawah naungan kementerian atau kemudian di bawah langsung Presiden, tentunya saya berpendapat akan lebih cenderung sangat tepat untuk di bawah langsung Presiden. Karena Presiden merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang kemudian ada di Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Hal ini kemudian tentunya Presiden harus secara langsung untuk mengendalikan keamanan utamanya di negara Republik Indonesia, sehingga kemudian pengendalian itu akan menjadi salah satu bentuk wujud daripada bagaimana stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain sebagainya, hukum utamanya itu dapat langsung mendapatkan instruksi-instruksi dari Presiden. Dan ini menjadi salah satu hal yang terpenting kalau kemudian kita melihat kondisi kebijakan hukum yang ada di negara Republik Indonesia saat ini, semuanya adalah tergantung pada kebijakan daripada Presiden. Apalagi kemudian ditambah dengan adanya reformasi Polri. Saya melihatnya tim reformasi Polri ini akan lebih cenderung dengan baik apabila kemudian menempatkan kepolisian tetap di bawah naungan Presiden, sehingga kemudian penyelenggaraan pemerintahan ini akan dapat terkendali dari sisi keamanan yang ada di negara Republik Indonesia. Pengendalian keamanan yang terpusat di bawah Presiden juga dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, politik, sosial, serta penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, reformasi Polri disebut akan berjalan lebih efektif apabila institusi kepolisian tetap berada di bawah Presiden. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat terkendali, khususnya dari aspek keamanan nasional. Kapolda dari seluruh Indonesia yang hadir hari ini. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Mabrur Amposari, Kedung Mundu, Kota Semarang menjadi lebih bermakna. Selain diisi dengan kegiatan keagamaan, momen ini juga dimanfaatkan untuk pelantikan pengurus Muslimat NU Amposari masa Hikmat 2026 hingga 2030. Suasana hikmat menyelimuti Masjid Al-Mabrur dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang digelar baru-baru ini. Rangkaian kegiatan diawali dengan istighosah dan pembacaan selawat Nabi dengan diikuti oleh para jamaah. Setelah itu, dilanjutkan dengan jamaah menyaksikan penampilan siswa-siswi TPQ Al-Mabrur serta penyerahan infak sebelum memasuki proses pelantikan pengurus Muslimat NU Amposari periode 2026 hingga 2030. Ketua Takmir Masjid Al-Mabrur menyampaikan, peringatan Isra Mi'raj yang dirangkai dengan doa arwah jamak merupakan agenda tahunan yang terus dijaga. Ia berharap kepengurusan Muslimat NU yang baru mampu bersinergi dalam memajukan masjid serta tetap melestarikan tradisi yang ada. Arwah jamak dan Isra Mi'raj itu kita rangkai satu di samping untuk efisiensi waktu, sekaligus juga sebagai rangkaian menyambut bulan Ramadan. Jadi kan 2 bulan sebelumnya kan kita manfaatkan untuk acara-acara yang sifatnya spiritual sekaligus bersifat sosial kan gitu. Karena masjid ini memfasilitasi juga aspek-aspek yang sifatnya non keagamaan ya. Mudah-mudahan ini bisa juga bermanfaat untuk kepentingan agama. Kepentingan agama itu dalam lingkungan sosial yang terpenting kan syiar. Kalau ubudiyah pribadi itu tidak perlu seperti ini, di rumah pun bisa ibadah. Tapi syiar Islam kan hanya baru kelihatan ketika ada hal yang sifatnya kita tampilkan ya, termasuk seperti ini bentuknya. Nah, memelihara tadi
tradisi dan kita modifikasi lah dengan kehidupan modern. Nah, termasuk kita saat ini juga ke depan itu supaya masjid ini semakin akrab dengan dunia Gen Z dan generasi Z yang akrab dengan dunia teknologi. Kebetulan kita belum sampai ke sana, kita masih fokus di penyiapan infrastruktur bangunan gitu. Sementara itu, dari sisi pemberdayaan ekonomi, infak yang diserahkan dalam kegiatan ini bersumber dari hasil usaha Koperasi Muslimat NU Masjid Al-Mabrur. Dengan kepengurusan yang baru, Muslimat NU Amposari diharapkan mampu memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan sekitar. Masjid Al-Mabrur, alhamdulillah, karena kita memahami masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, sholat, tapi sebagai tempat pusat peradaban, pusat pendidikan, dan juga sebagai tempat ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat itu ya. Jadi kami membentuk koperasi dan diantaranya ada 4 unit usaha. Saya itu simpan pinjam tanpa bunga, terus unit usaha sembako, unit usaha catering, unit usaha jasa layanan internet. Jadi ikhtiar kami itu ikut berpartisipasi untuk memajukan masjid, kebetulan baru membangun. Krisis lingkungan dan ketergantungan energi fosil mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar dari sekedar pusat pendidikan. Universitas Brawijaya menegaskan komitmennya membangun budaya keberlanjutan melalui sosialisasi program Smart Green Campus. Sebagai upaya mengubah pola pikir dan perilaku sivitas akademi menuju kampus yang lebih ramah lingkungan. Di tengah meningkatnya krisis lingkungan, konsumsi energi tinggi dan produksi limbah yang terus bertambah, perguruan tinggi dituntut tidak hanya mencetak lulusan unggul, tetapi juga menjadi teladan praktik keberlanjutan. Universitas Brawijaya merespon tantangan tersebut melalui sosialisasi program Smart Green Campus sebagai upaya mengubah pola pikir dan perilaku seluruh warga kampus menuju pembangunan berkelanjutan. Itu menunjang sustainability. Ya contohnya misalnya begini. Contohnya tadi saya sampaikan bahwa selama ini pendidikan mungkin menggunakan banyak kertas. Manajemen surat menyurat dengan menggunakan kertas, di print, ada tinta, ada kertas. Itu kan menggunakan kertas itu kan dari tanaman. Nah, untuk shifting itu maka dengan digital. Sehingga surat menyurat, SPJ keuangan yang dulu pakai kwitansi, pakai macam-macam itu sudah kita masuk ke digital. Tanpa limbah berarti? Tanpa limbah. Harapannya kan mengurangi limbah penggunaan kertas. Sehingga lingkungan juga akan terjaga, itu yang pertama. Yang kedua adalah listrik. Kita selama ini kan banyak menggunakan listrik, yang sumbernya listrik itu kan batu bara. Mayoritas kan batu bara. Nah ini kita shifting juga bagaimana listrik yang kita manfaatkan juga bersumber dari yang renewable. Selain kebijakan institusional, keberhasilan Smart Green Campus sangat bergantung pada keterlibatan seluruh fakultas dan perubahan perilaku sivitas akademika. Fakultas sudah menganggarkan, semua fakultas sudah menganggarkan untuk alokasi Smart Green Campus. Ya, tentu goalnya harapannya paling untuk tahun ini itu sederhana, adanya perubahan perilaku dalam pemisahan sampah. Jadi pemilahan sampah sesederhana dulu itu gampang tapi berat. Kita sendiri saja berat, misalnya habis makan itu nasi kotak itu kita mau buang di mana ini? Dari 3 misalnya ada 3 bin gitu. Iya, itu aja udah susahnya minta. Nah itu pertama kali nanti budaya culture, shifting culture itu yang akan jadi concern teman-teman. Melalui program Smart Green Campus, Universitas Brawijaya menegaskan komitmennya menjadikan keberlanjutan sebagai budaya bersama, bukan sekadar program sesaat. Perubahan perilaku, digitalisasi, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah diharapkan menjadi pijakan UB sebagai kampus yang adaptif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di masa depan. Dari Malang, tim UB TV melaporkan untuk QSM TV. Kasus penjabretan di Yogyakarta kembali menjadi sorotan. Namun, bukan hanya pelaku kejahatan yang diproses hukum. Keluarga korban yang mengejar pelaku justru ikut terjerat pidana. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum menilai perlu adanya sosialisasi masif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan hukum.
Kasus ini memicu perdebatan di tengah masyarakat terkait batasan pembelaan diri dan upaya melindungi diri dari tindak kejahatan. KUHP baru dinilai memiliki pendekatan berbeda dibandingkan aturan lama. Pada kasus penjambretan yang terjadi di Yogyakarta ini, keluarga korban yang berusaha mengejar pelaku penjambretan justru harus berhadapan dengan proses hukum. Direktur Pascasarjana Dr. Muhammad Junaidi SIMH mengungkapkan, kejadian ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap KUHP baru nomor 1 tahun 2023 yang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan KUHP lama. Karena KUHP baru sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai pembelaan diri serta tindakan untuk melindungi diri dari ancaman. Namun kurangnya sosialisasi membuat aturan tersebut belum dipahami secara menyeluruh. Ya, ada kasus yang menarik hari ini terkait masalah penjambretan yang ada di Jogja. Yang kalau kemudian kita lihat masyarakat yang mengejar atau kemudian keluarga yang kemudian dijambret mengejar itu kemudian dijerat dengan hukuman. Saya pikir kemudian memang sudah saatnya KUH pidana itu dilakukan yang baru ini nomor 1 tahun 2023 dilakukan sosialisasi secara masif, bukan hanya kepada masyarakat tapi juga aparat penegak hukum, karena dalam beberapa pasal kaitannya soal ketentuan yang ada dalam KUH pidana dalam hal kemudian ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kita siapapun seperti itu yang sifatnya untuk mendalilkan bahwa itu untuk mempertahankan diri, untuk melakukan upaya-upaya yang kemudian sifatnya memproteksi bagaimana hal-hal yang mengancam kita itu tidak terjadi, itu kemudian dapat dikesampingkan pemidanannya. Jadi kalau kemudian dalam pikiran-pikiran saya, KUH pidana yang baru sekarang tentunya rezimnya sudah beda dengan KUH pidana yang lama. Oleh karena itu kemudian ketentuan pasal ayat yang kemudian ada tersebut itu harus segera mungkin disosialisasikan sehingga kemudian aparat penegak hukum juga paham, kemudian masyarakat juga paham, dan bagaimana kita nantinya menerapkan hukum seadil-adilnya untuk kepentingan keadilan dan kepastian hukum di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sosialisasi dinilai penting tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi aparat penegak hukum agar penerapan hukum dapat berjalan adil dan memberikan kepastian hukum. Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap KUHP baru, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan saat berusaha melindungi diri dari tindak kejahatan. Universitas Padjadjaran melakukan uji coba rekayasa jalur lalu lintas dan pengaturan akses kawasan kampus mulai tanggal 28 Januari hingga 14 Februari mendatang. Pengaturan akses ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di lingkungan kampus Universitas Padjadjaran. Uji coba ini merupakan tahapan kesekian dari persiapan UNPAD melaksanakan pengaturan akses kawasan kampus. Pengaturan akses ini nantinya akan berlaku secara penuh mulai tanggal 15 Februari 2026. Tentunya volume kendaraan yang masuk sekarang ini di masa uji coba dengan volume nanti pada saat mahasiswa sudah mulai kuliah akan jauh berbeda. Nah, kami harus mengantisipasi akurat mungkin supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, sebetulnya sistem ini itu diarahkan alat yang dipasang itu akan membaca plat nomor, ya. Nah, kemudian kalau plat nomor itu tidak terbaca karena satu dan lain hal, maka kemudian dilakukan scanning menggunakan aplikasi Saunpad. Kalaupun itu masih tidak jalan, terjadi error, maka petugas kami siap untuk membukakan. Jadi sekali lagi, yang menjadi alat utama untuk membuka gerbang itu sebetulnya adalah pembacaan plat nomor, bukan aplikasi Saunpadnya. Aplikasi Saunpad itu digunakan jika pembacaan itu gagal, maka kemudian dilakukan scanning. Aktivitas keluar masuk kawasan kampus pada uji coba hari pertama berjalan dengan lancar. Pengguna kendaraan melakukan pemindaian QR Code pada aplikasi Saunpad yang dibantu oleh satuan pengamanan yang bertugas. Kalau kendala, karena sebelumnya sudah disosialisasikan lewat media-media sosial termasuk Instagram dan yang lainnya, jadi nggak terlalu repot juga, jadi lancar alhamdulillah. Sementara itu, dalam mendukung kampus hijau, Universitas Padjadjaran turut menambah mobil listrik sebagai kendaraan operasional. Dari Jatinangor, Sumedang, Raras Anindita Alia Jakira melaporkan untuk KSN TV. Pemirsa,
Universitas Hasanuddin menghadirkan Profesor Morten P. Meldal, peraih Nobel 2022, yang menyampaikan peran strategis bidang kimia dalam menjawab berbagai tantangan global, mulai dari bidang kesehatan hingga keberlanjutan lingkungan. Tak hanya sivitas Akademi Unhas, kuliah umum itu juga dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Brian Yuliarto. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin menggelar Nobel Laureate Lecture di Baruga AP Petarani Kampus Unhas Tamalan Rea, Kamis 29 Januari 2026. Kuliah umum itu menghadirkan peraih hadiah Nobel Kimia tahun 2022, Profesor Morten P. Meldal dari University of Copenhagen, Denmark. Dengan membawakan kuliah umum bertajuk Chemistry for a Sustainable World, Everything is Chemistry, and How That Influence Our Choice, Profesor Morten Meldal menjelaskan tentang perkembangan click chemistry, sebuah pendekatan kimia modern yang memungkinkan pembentukan struktur molekul baru secara sederhana, efisien, dan presisi. Metode ini memiliki aplikasi luas, terutama dalam bidang medis, biologi, dan pengembangan material baru. Line is that this new kind of chemistry, I was following up on the Nobel Prize, so this new chemistry called click chemistry, the way you can actually use that to create completely new kind of molecular structures to address medicinal chemistry or material properties. So that's what we are doing. We are using this click chemistry every day in our own laboratory, and I had several topics. For example, we are studying Alzheimer, and we are studying cancer, and we are working with enzymes from diseases and so on. So we have a lot of different areas where we can use the click chemistry to promote our biochemical understanding of the biological process. Profesor Morten juga menekankan jika kimia memiliki peran penting dalam membentuk pilihan manusia, termasuk dalam menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi kehidupan. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil, menyebut jika Universitas Hasanuddin menyambut kehadiran Nobel Laureate ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat jejaring akademik dan posisi Unhas di tingkat internasional. Dan tentu juga kita berharap bahwa kedatangan beliau itu nanti akan memberikan inspirasi bagi masyarakat luas, bagi masyarakat Indonesia, karena ini ditonton hampir di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita mengundang SMA, siswa-siswa SMA, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi mereka sehingga mereka semuanya bisa katakanlah mungkin termotivasi untuk terus belajar menjadi saintis, dan mudah-mudahan suatu hari nanti dari Indonesia juga akan muncul atau kita dapat mempunyai beberapa orang yang bisa meraih Piala Nobel. Jadi sekali lagi ini merupakan kehormatan yang sangat luar biasa bagi Unhas, sehingga kami juga sangat merasa senang, dan Unhas merasa menjadi salah satu universitas yang kedepannya juga bisa lebih banyak berbicara lagi di level internasional, karena salah satu peraih Piala Nobel itu datang ke Unhas dan memberikan motivasi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Brian Yuliarto menilai kegiatan ini sebagai momentum penting dalam menyembuhkan budaya riset, kolaborasi, dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi. Tentu ini adalah sebuah kesempatan besar ya untuk kita, terutama para dosen, mahasiswa pascasarjana dan juga mahasiswa secara umum, dan juga tadi pelajar juga diundang untuk mengetahui bagaimana seorang hadiah Nobel itu melakukan penelitiannya, melakukan discovery-nya, perjalanan untuk mengungkap rahasia alam. Ini click chemistry salah satu bidang yang sangat memberikan nilai tambah ya, bisa diaplikasikan pada banyak hal di bidang obat-obatan, farmasi, juga bioteknologi. Jadi lebih penting dari itu adalah bagaimana semangat, kegigihan, dan juga ketekunan yang bisa memotivasi. Jadi ini yang kami lihat momen yang sangat jarang ya, kedatangan peraih Nobel itu sesuatu yang sangat bernilai, karena di sana ada sharing knowledge.
ada motivasi, ada pelajaran yang banyak dari bagaimana penelitian itu betul-betul bisa memberikan maknanya bagi kemanusiaan, memberikan dampaknya bagi kemanusiaan. Dari kuliah umum ini, mahasiswa dan generasi muda Indonesia diharapkan semakin termotivasi untuk mengembangkan riset dan inovasi, serta menjadikan ilmu pengetahuan sebagai fondasi dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Tuangkan kreativitas dalam bentuk pameran, mahasiswa desain grafis vokasi UNESA sukses gelar pameran yang berlangsung selama 2 hari. Selain sebagai ajang unjuk bakat dalam dunia seni, pameran ini juga membuka peluang bagi dunia industri untuk dapat memanfaatkan karya mahasiswa sebagai bisnis ke bisnis. Gelaran pameran Galasteria 4 yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 11 Januari 2026 di Balai Kota Surabaya berjalan dengan sukses. Acara ini merupakan wadah bagi mahasiswa akhir sebagai bentuk penghargaan atas keilmuan yang didapatkan selama menempuh pendidikan. Profesor Martadi selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni ikut hadir dan meresmikan pembukaan pameran tersebut. Dirinya mengungkapkan gelaran ini sangat spesial. Selain dikerjakan oleh mahasiswa yang lulus 7 semester, banyak karya yang sangat berdampak bagi dunia industri. Tahun ini kan karya-karya yang ditampilkan itu adalah karya-karya mahasiswa yang lulus 7 semester. Biasanya untuk 8 semester ini bisa lulus 7 semester. Ini adalah sebuah percepatan yang luar biasa dan sebuah prestasi bagi mahasiswa sehingga dia bisa menyelesaikan seluruh proses perkuliahan yang seharusnya ditempuh 8 semester bisa selesai dalam 7 semester. Karya-karya yang ditampilkan juga luar biasa, karena karya-karyanya itu adalah karya-karya yang langsung diimplementasikan untuk lembaga, perusahaan, atau sejenisnya. Jadi bukan karya yang sekedar imajinatif, tapi karya-karya yang berdampak langsung kepada mitra dan dunia secara langsung. Naura selaku panitia mengungkapkan gelaran tahun ini bertemakan bajak laut sebagai motivasi dan penghargaan bagi 28 peserta sekaligus mahasiswa akhir yang lulus dalam 7 semester. Selain itu, karya yang ditampilkan tidak hanya berupa desain, melainkan papan permainan, tas, merchandise, videografi, dan lain-lain. Sebenarnya bajak laut itu kan ya kayak rebel lah ya istilahnya ya. Jadi memang kita pilih tema bajak laut karena kebetulan kita 7,5. Jadi istilahnya itu kita membajak waktu nih yang harusnya kita 8 tahun, jadinya kita 7,5 tahun. Harapannya, dengan percepatan kelulusan ini dapat membuka peluang lebih luas baik dalam berkarir, berwirausaha, hingga ingin melanjutkan pendidikan. Dari Surabaya, Nanda Pujo dan Adam Rizky melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, food dessert atau gurun makanan sehat banyak ditemui di kantong permukiman warga miskin di kota-kota besar Amerika Serikat. Puluhan organisasi di kota New York memberikan kelas berkebun gratis untuk anak dan remaja, dengan misi memberi akses ke sayur dan buah segar serta membiasakan makan sehat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Lilis Anggreni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Brownsville di kota New York dihuni mayoritas warga yang kurang mampu, yang kesulitan membeli bahan makanan bergizi. Banyak yang mengidap penyakit seperti diabetes. Di SMP setempat, lembaga nirlaba New York Sunworks berupaya melakukan perubahan. Mereka mengajarkan kelas berkebun agar siswa terbiasa makan lebih sehat dan bisa swasembada menyediakan sayuran segar untuk komunitasnya. So we're in 350 public schools. That is 350 farms in the 5 boroughs of New York. That is 120,000 kids that learn science through farming, from seed to harvest. There's a special connection when you grow your own food. The food is so delicious because it's absolutely fresh. Tidak sedikit siswa yang baru kali ini menanam dan melihat bagaimana makanan tumbuh. Pengalaman langsung merupakan cara Jitu menggugah keinginan untuk makan sehat. It helped me decide what to eat because before I used to eat like pizza and chicken nuggets, but that didn't really have vegetables, so now I eat salads. I noticed that before I ate junk food and like not really healthy, but now I realized that
healthy food has more nutrients in it than junk food. Junk food doesn't really like help me that much, and healthy food gives me more energy. Nah, saya berada di salah satu taman yang berada di kawasan Manhattan di New York City yang meskipun banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga terdapat banyak sekali taman publik seperti tempat saya saat ini. Nah, puluhan di antaranya adalah taman-taman yang juga difungsikan untuk sarana edukasi berkebun dan nutrisi untuk para siswa-siswa yang tinggal di permukiman miskin di New York City yang kekurangan akses terhadap sayuran, segar, dan juga nutrisi. 98% of our students live below poverty level and they do not have access to fresh fruits daily. We definitely see students who have diabetes or other food-related illnesses because they don't have access to vegetables and fruits. Dengan membawa pertanian ke kelas, program-program ini bukan hanya mengajarkan berkebun, tapi juga melatih membuat keputusan lebih sehat yang punya manfaat seumur hidup. The closer that kids get to seeing where food comes from and growing it and nurturing it and taking care and compassion for how food is grown, that translates into impacting what they're eating and their habits, so that maybe they won't end up like their grandparents or their family members who are having to live with diabetes. Panen merupakan bagian penting dari kurikulum. The students harvest hundreds of pounds of vegetables they grow in the classroom and they bring it home. So it is an additional connection, an additional joy to connect the classroom with home. Bertambahnya program seperti ini di berbagai sekolah diharapkan bisa menghasilkan generasi muda yang lebih sehat. Dari kota New York, VOA.